Wa mana'ah lan ngrekso, menjaga. Mana aslinya mencegah. Menjaga Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjaga rasulahu ing rasulnya Allah. Rasulahu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga bi ammihi kalawan pamannya Nabi. Jadi Allah Ta'ala menjaga Nabi dengan melalui pelantara paman beliau yaitu Abi Thalib, sahabat Abu Thalib. Paman yang pertama yang menjaga beliau. Paman yang kedua bahwa Bani Hashim lan Bani Hashim wa Bani Hashim lan Bani Hashim. Yes. Yang tidak menjaga Nabi, yang tidak melindungi Nabi ghairi Abi Lahab, kecuali Abu Lahab. Wa Banil Muthalib dan Banil Muthalib. Faroma mongko menuduh. Faroma mongko menuduh. Seperti Roma ini mana aslinya kan mana ya dalam surah Roma yarmi romyan memanah. Tapi dalam siakul kalam ini, susunan kalam ini maknanya menuduh. Nabi dituduh ahli sihir. Dalam fikih romyun itu dalam bab qadzaf tuduh zina namanya romyuz zina, menuduh zina. Jadi ada seorang suami menuduh istrinya berbuat zina. Itu lafadznya sama-sama Roma, romyi, romyan. Tapi ketika beda siakul kalam, beda susunan, maka pengertian itu berbeda. Itulah bahasa Arab. Harus bagaimana caranya? Kasratil matholi wal qiraah, caranya banyak belajar, banyak membaca, termasuk komus umpamanya. Itu bahasa Arab, jadi kalau kurang baca enggak bisa. Terus farama mongko menuduhu ing Nabi sapa Al-Walid bin Mughirah, sapa Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah menuduh Nabi bisihri, kalawan sihir. Nabi dituduh ahli sihir. Kenapa? Karena yang muncul dari Nabi yaitu mukjizat adalah sesuatu yang memang di luar kemampuan manusia ya. Kan yang di luar kemampuan manusia ada 3. Mukjizat dimiliki para nabi, yang kedua karomah itu dimiliki para wali, yang ketiga sihir itu dimiliki orang-orang yang tidak soleh. Orang nggak pernah sholat tapi bisa mematahkan pecahan kaca, bisa dimakan ya, bisa makan paku, bisa makan api umpamanya. Itu namanya sihir. Sihir itu ada yang membahayakan, ada yang tidak. Seperti tadi kita nonton sulap nggak bahaya, cuma kita tertipu. Wah, namanya taklibu a'yunin nas, membolak-balikan mata manusia. Itu sihir, cuma tidak membahayakan. Yang membahayakan contohnya si A dengan si B konflik, akhirnya cuma boneka yang tusuk dengan jarum, tapi yang tersiksa lawannya. Itu namanya sihir yang mudirun, sihir yang membahayakan. Jadi karena waktu itu mukjizat yang dari Nabi itu ahli Mekah tidak mampu, akhirnya beliau dituduh ahli sihir. Oleh Walid bin Mughirah beliau dituduh ahli sihir. Wa tabi'uhu qaumuh, wa tabi'ulan manut atau mengikuti hu ing Mughirah, qaumuhu sapa kaumnya Mughirah. Walid wa tabi'an lan manut atau mengikuti hu ing Walid bin Mughirah, maksudnya qaumuhu sapa kaumnya Walid. Akhirnya pengikutnya Walid juga ikut. Apa artinya? Mereka mengklaim menuduh Nabi ahli sihir. Ini ala dalika, atas mongkono menuduh sihir. Akhirnya turun ayat fanazalah mongko tumurun fihi ing dalam iki masalah. Opo ayat Bismillahirrahmanirrahim. Zarni wa man khalaqtu wahida. Zarni, zar ninggal no siro. Zar ninggal no siro ni ing ingsun. Wes saya biarkan saja.
Saya nggak butuh perhatian, nggak butuh pengikut. Dar ninggal nusiro ni ingsun. Waman lan wong. Khalaqtu kang ciptaaken ingsun. Wahidan hale sendirian. Al ayat ini maf'ul bi dari fa'il yang ai istamirul ayat. Al ayati nerusno ing ayat. Lanjutkanlah ayat ini. Lanjutkan kalau hafal ya, saya enggak hafal. Yang hafal putra itu. Putra hafal ayat ini. Terus Udin hafal Din. Hafal. Wa fin nafari lan iku ing dalem golongan alladzina utawi wong akeh tabau kang manut sapa alladzina hu ing nabi. Ada juga golongan yang ikut nabi, tidak ikut Walid. Wa fin nafari lan iku ing dalem golongan alladzina utawi wong akeh tabau kang anut sapa alladzina hu ing nabi ala qouli ta'ala atas firman-Nya wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. Alladzina rupane wong akeh. Ja'alu kang tetiaken sapa alladzina al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Aidin ing terbagi-bagi. Saya lihat di tafsir idin itu ai ajza'an hina amaru bi ba'din wa kafaru bi ba'din. Artinya gini, sebagian mereka iman pada sebagian, kufur pada sebagian. Aidin terbagi-bagi. Artinya apa? Saya lihat di Al-Qur'an itu ajza'an hina amanu, mereka iman bi ba'din pada sebagian, wa kafaru dan mereka kufur bi ba'din pada sebagian yang lain. Nah, itu selebihnya yang saya lihat di tafsirnya. Jadi besok kalau ngajar ada ayat Al-Qur'an, lihat di tafsirnya ya. Ngajar ada hadisnya, lihat di syarah hadisnya. Faham Udin? Faham Nono? Jadi ustadz ngisi di masjid, ngisi hadis. Tidak cukup hadis yang dibaca, tapi lihat syarah hadisnya. Apa syarah? Penjelasan hadisnya. Paham ya? Karena kalau kita cukup hadisnya itu biasanya dengan ketidakmampuan pikiran kita itu kita salah menjelaskan. Contohnya gini, sering penceramah menjelaskan bahwasanya an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah termasuk sunnahku kata Nabi. Diartikan dan barang siapa yang tidak nikah tidak termasuk umat Nabi loh. Maksudnya berarti para jomblo dan jomblowati itu bukan umat Nabi ya. Para jomblowan dan jomblowati. Itu maksudnya gini. Saya dulu lihat dalam Syarhun Nawawi Muslim, saya cek maksudnya man a'rada. Orang itu berpaling dan mengklaim bahwa nikah itu bukan sunnah Nabi, baru itu yang bukan umat Nabi. Paham ya? Jadi mereka mengklaim ajaran nikah itu bukan sunnah Nabi umpamanya. Orang yang semacam itu yang dianggap bukan umat Nabi, bukan orang yang tidak nikah ya. Kalau orang nggak nikah itu salah pemahaman. Berarti para jomblowan dan jomblowati itu bukan umat Nabi. Paham ya? Banyak menjelaskan hadis. Ada hadis gini, la yadkhulul jannah waladuz zina. Wah, tidak bisa masuk surga waladuz zina, anak hasil zina. Wah, hebatnya. Harusnya yang berbuat zina orang tuanya, yang jadi korban anaknya. Lihat dulu dalam syarah itu litahdid, memberi wanti-wanti biar orang tidak berbuat zina. Bukan berarti anak zina nggak masuk surga. Paham ya? Banyak kata penceramah itu dengan PD-nya menyampaikan hadis tapi salah mengerti ya. Paham ya?